Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Main selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Meretelback chapter 5851. Di sini diceritakan setelah muncul dari Northern Pass yang menggunakan berbagai metode untuk menyegel domain gate yang menghubungkan special territory. Dan Northern Pass lalu dia menyegel domain gate yang menghubungkan special territory dan Starred Heaven sebelum memasuki Starred Pass. Dengan 3 gerbang domain disegel, pasukan klan tinta yang tertinggal di 3000 dunia tidak menjadi apa-apa selain kura-kura di dalam toples. Meskipun Master Klan Tinta di Northern Pass memiliki kemampuan untuk menerobos segel dengan perkasa, dengan pemahaman yang tentang Monaye, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Saat ini Klan Tinta hanya mampu mempertahankan sejumlah besar pejuang tingkat tinggi, tetapi untuk pasukan Klan Tinta yang tetap berada di garis depan untuk melawan ras manusia, Klan Tinta tidak berdaya untuk melakukan apapun. Monaye tidak punya waktu atau energi untuk peduli tentang hidup dan mati anggota Klan Tinta yang tetap berada di berbagai medan perang, jadi tentu saja dia tidak perlu membuang waktu dan energi untuk mencoba menerobos segel gerbang domain. Pada saat yang sama, pertempuran besar terjadi di mana-mana seperti yang telah diprediksi Mi Jinglun. Para Master Klan Heaven Orde ke-9 sangat menyadari perubahan dalam formasi musuh di berbagai medan perang. Lagi pula semua pesudah laut dan teritorial telah dievakuasi, menyebabkan kehebohan. Tidak mungkin hal seperti itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak, terutama ketika kedua pasukan saat ini sedang menghadapi pertempuran hebat. Ketika Master Orde ke-9 menyadari hal ini, mereka segera memimpin pasukan masing-masing untuk meluncurkan serangan menyelidik terhadap pasukan Klan Tinta. Segera mereka menemukan bahwa pasukan musuh yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka. Dan tidak ada satupun pesudah laut yang muncul, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Klan Tinta, karena Master Orde ke-9 tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. 6 tentara dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab telah menembus formasi musuh dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sementara tentara Klan Tinta telah menderita banyak korban. Adapun Jingle, Feng Yue, dan 5 medan perang lainnya yang tidak memiliki Master Orde ke-9, tidak satupun dari mereka memiliki persepsi yang tajam. Khususnya sebelum pesudah laut mundur, mereka telah membuat segala macam rencana yang mencurigakan. Pasukan Klan Tinta berjaga-jaga dan menghadapi pasukan ras manusia dari kejauhan, mencegah ras manusia bertindak gegabah. Hanya di medan perang tempat tentara King Kia berada, pertempuran dengan cepat dimulai. Ini karena tentara jiwa yang telah menguasai domain E5 datang membantu mereka. Setelah beberapa saat istirahat, kedua pasukan telah bergabung bersama dan kekuatan mereka melonjak. Dengan kemenangan besar tentara jiwa, mereka secara alami tidak takut menghadapi Klan Tinta. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi setelah pertarungan nyata mereka menemukan bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Baru pada saat inilah petinggi kedua pasukan besar itu terkejut mengetahui bahwa Klan Tinta tidak memiliki banyak elit untuk melawan mereka. Zhou Qiu yang kuat juga orang yang cerdas dan dengan cepat memahami poin kuncinya. Memahami bahwa ini adalah hasil dari pertempuran yang di domain E5, karena ini yang terjadi di sini kemungkinannya sama untuk medan perang lainnya juga. Segera seseorang mengirim pesan ke medan perang lain. Oleh karena itu, sebelum berita dari divisi markas pusat dapat menjangkau mereka, Jingle, Feng Yue, dan pasukan lainnya telah menerima pesan Zhou Qiu yang kuat. Saat berbagai pasukan menyerang bersama, Klan Tinta secara alami merasa sulit untuk melawan. Formasi yang mereka buat seperti kertas dengan cepat. Sulit untuk menemukan mereka semua, kekuatan yang saja tidak lagi berguna, jadi dia harus menyerahkan masalah ini kepada 12 pasukan utama ras manusia. Sekarang ke-12 pasukan utama ini bergerak di berbagai domain besar. Mereka kadang-kadang dapat menemukan sisa-sisa Klan Tinta yang tersembunyi. Kemungkinan hanya dalam beberapa tahun sisa-sisa pasukan Klan Tinta di 3000 dunia akan sepenuhnya dibersihkan. Pada saat itu 3000 dunia akan sepenuhnya pulih. Tentu saja bagi ras manusia, menaklukkan 3000 dunia memiliki makna simbiosis lebih dari praktis. Saat ini 3000 dunia benar-benar tandus hanya dengan benua mengambang yang mengambang di kehampaan. Jadi bahkan jika mereka berhasil memulihkan semua 3000 dunia, mereka yang telah meninggalkan tanah air mereka tidak akan dapat kembali. Harus dikatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu.
Yang tidak membuang waktu lagi mencari sisa pasukan klan Tinta dan malah kembali ke markas pusat untuk menemukan Mi Jinglun. Dia telah mengumpulkan banyak barang bagus di tangannya. Saudara muda, apa yang ingin kamu lakukan? Mi Jinglun mau tidak mau bertanya. Yang Ge mengangkat alisnya ke arahnya. Kakak senior, tolong tenang, saya akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Mengatakan demikian, Yang Ge merokok jubahnya, mengeluarkan bola yang dikompresi oleh sungai ruang waktu dan membuangnya. Mi Jinglun mengangkat matanya dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, melihat kekuatan Great Dao yang kaya di sungai ruang waktu yang kecil. Meskipun di saat ini adalah Orde ke-9, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia secara alami dapat merasakan keunikan sungai ruang waktu ini dan tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah Orde ke-9, pencapaian Yang Ge di Great Dao jauh melampaui pencapaiannya sendiri. Sungai ruang waktu perlahan berputar seperti bola benang lungkar, mengembang dengan setiap putaran dan semakin jauh semakin besar jadinya. Sesaat kemudian sosok besar muncul di bidang penglihatan Mi Jinglun. Mi Jinglun terkejut sebenarnya ketika objek di depannya terbentuk. Dia sudah mengenalinya. Tetapi dia tidak yakin, baru sekarang dia yakin bahwa apa yang muncul di depannya adalah lintasan gunung yang lengkap. Yang Ge mengangkat tangannya dan memanggil kembali sungai ruang waktu miliknya, menyerap kekuatan Great Dao di dalam tubuhnya sebelum berbalik ke Mi Jinglun dan bertanya, kakak senior, bagaimana jika item ini digunakan sebagai divisi markas pusat di masa depan? Mi Jinglun mengangguk dan ekspresi rumit. Bagus. Mengangkat tangannya, dia meraih tangan Yang Ge dan berkata, ayo lihat ke dalam bersamaku. Keduanya berjalan berdampingan menuju jalur gunung yang menjulang tinggi dan tiba di kaki tembok kota. Melihat kata-kata berbintik-bintik itu, mereka terdiam. Ini pernah menjadi senjata yang digunakan oleh ras manusia untuk melawan klan Tinta. Tentara yang tak terhitung jumlahnya telah mencurahkan darah dan keringat mereka ke depan celah ini dan bertarung sampai mati dengan klan Tinta. Setelah beberapa generasi, klan Tinta telah dihentikan di battlefield. Meskipun kehambaan itu sunyi ketika mereka tiba di depan celah besar itu, mereka masih bisa mendengar suara pertempuran sengit yang telah terjadi di sini. Ini adalah perjuangan para prajurit ras manusia. Suara tarik dari hidup mereka. Jalur gunung ini seperti jalur gunung lainnya. Setelah berdiri tegak di medan pertempuran Tinta selama ratusan ribu tahun, ini telah memimpin pasukan ras manusia dalam ekspedisi di pembatasan besar awal surgawi, tetapi pada akhirnya itu dikalahkan dan ditinggalkan di luar Noritun Pass. Sekarang setelah jatuh ke tangan klan Tinta secara alami tidak akan terlalu menghargainya. Meskipun jalur gunung saat ini sebagian besar masih utuh, bagian dalam celah gunung seperti gurun dengan beberapa jejak berantakan tertinggal setelah sarang tinta dihapus. Kedua sosok itu berjalan di sekitar celah gunung dan segera tiba di depan sebuah tablet besar. Ini adalah tablet roh pahlawan yang digunakan untuk mencatat